pemilik warung sate di tanah Kalimantan. Tok tok tok, tok tok tok. Bobi terbangun dengan nafas terengah-engah, matanya terbuka lebar, pandangannya teralih ke jam dinding, lalu ia mendesah. Baru pukul 10 malam, tapi ada saja gangguannya. Suara keras menggedor pintu kembali terdengar. Sepertinya bukan lagi menggunakan tinju, tetapi sudah memakai balok kayu. Bobi, bangun! Nyawa jangan bertabun lagi, Lakasi keluar. Pintu kontrakan yang sudah rapuh itu bergetar dengan hebat. Bobi refleks merayap turun dari kasur kapuk yang sudah tidak bisa disebut kasur lagi karena terlalu tipis. Dia merayap pelan, menahan nafas, lalu menyibak sedikit tirai jendela rendah dekat pintu. Dari sela-sela kain tipis itu terlihat 3 lelaki berdiri di depan pintu. Tubuh mereka besar terlihat, otot menonjol di balik jaket hitam yang seragam modelnya. Salah satu dari mereka menutup kepala dengan kupluk, yang lain menyalakan rokok. Asap mengepul dari mulutnya. Wajah mereka keras penuh amarah, mata mereka liar, mencari tanda-tanda gerakan dari dalam rumah. Bobi! Teriak salah satu dari mereka untuk kesekian kalinya. Keluar, jangan bertabun kayak tikus. Duh, lagi-lagi pintu bergetar dan kali ini lebih keras. Bobi terlonjak, tangannya gemetar, dia menahan nafas berharap mereka menyerah, tapi rupanya itu harapan bodoh. Udah tahu nyawa bertabun di dalam, capati keluar atau unda hancurkan lawan rumah kontrakan Jawa. Lakasi, bayar hutang nyawa. Suara kedua berteriak lebih nyaring. Bobi mundur menjauh sampai punggungnya menyentuh dinding. Dia sejenak terpekur di sana, memandangi pintu seperti menunggu ajal. Pikirannya kacau. Saat ini hutangnya pada lintas darat sudah menumpuk. Tagihan terus berdatangan tiap harinya. Dia berusaha menghindar dengan cara menunda, berbohong, kemudian akhirnya menghilang dari semua kontak. Tapi semua ternyata cuma menunda waktu. Kini para penagih hutang datang kehilangan kesabaran. Keringat dingin membasahi pelipis, nafasnya pendek-pendek. Bobi kembali mengendap ke ujung ruangan, menjaga jarak sejauh mungkin dari pintu. Dia berpikir mencari jalan keluar cepat, tapi tak ada yang bisa difikirkannya. Uang Bobi sudah habis sejak 2 minggu lalu, dan saat ini ia juga tidak ada pekerjaan, tak ada teman, tak ada keluarga yang bisa dihubungi. Lengkap sudah penderitaanku, gumam Bobi putus asa. Terdengar suara logam dipukul ke kayu. Mungkin mereka membawa linggis. Pintu itu kembali bergetar dengan hebat. Nyawa hendak unda pukuli sampai mati kah? Teriak salah orang di luar sana yang tampaknya gusar karena Bobi tak kunjung membuka pintu. Bobi memejamkan mata, perutnya mendadak mulas karena ketakutan. Bobi melirik ke arah dapur. Ada satu pintu kayu tua di sana menghadap langsung ke kebun warga. Itu satu-satunya jalan keluar. Tanpa pikir panjang, Bobi mulai merayap pelan ke arah dapur. Lantai terasa dingin dan kasar, menempel di kulitnya yang kurus. Langkahnya lambat, tiap gerakan dijaga agar tidak bersuara. Dia tak boleh menarik perhatian. Dada Bobi terasa sesak karena menghirup debu, tapi ia terus merayap. Lagi pula tidak ada pilihan lagi baginya selain menggunakan cara ini. Kepalanya nyaris membentur dinding dapur saat ia bangkit sedikit untuk membuka pintu belakang. Engsel pintu berderit pelan. Bobi menggigit bibir ngeri. Bahkan suara sepelan itu terdengar keras di telinganya. Dia terus mendorong perlahan agar tak lagi mengeluarkan suara berlebihan. Angin malam langsung menyergap wajahnya. Saat pintu terbuka, dia berhasil melangkah keluar. Lututnya terasa lemas. Kebun warga itu ditumbuhi pisang, pepaya, dan semak belukar yang rimbun. Bobi berusaha melangkah cepat tanpa mengeluarkan suara sambil menjebak ranting yang menjulur ke segala arah. Baru saja 10 meter Bobi berjalan, kakinya menginjak ranting kering. Krak! Suara ranting patah terinjak kakinya terdengar tajam, memecah keheningan. Apa itu? Itu pasti Bobi. Benar saja, ketiga orang itu rupanya mendengar suara ranting patah. Bobi membeku saat karena kaget. Detik berikutnya, suara langkah berat dan lompatan cepat saling menyusul.
Berhenti, mau kabur kemana? Hei!" Tanpa pikir panjang, Bobby langsung berlari. Dia menerobos semak satu kali sampai menabrak batang pisang, mengabaikan ranting yang mencakar wajahnya. Duri semak menusuk betisnya, tapi ia juga tak peduli. Kakinya yang tidak menggunakan sandal menginjak lumpur membuatnya nyaris tergelincir, tapi ia tetap saja berlari. Suara langkah para penagih hutang menyusulnya terdengar semakin dekat. Mereka menerobos kebun seperti anjing pemburu yang mengendus mangsanya. Teriakan mereka menggelegar sehingga malam itu semakin terdengar ribut. "Jangan kabur, bangsat!" Bobby melompat selokan kecil, lalu ia menyelinap di antara pagar kayu rumah tetangga. Pakaiannya sobek di bagian dada, kakinya lecet, tapi adrenalin membuatnya tidak merasakan sakit. Yang ada hanya satu tujuan, yaitu kabur sejauh mungkin dari mereka. Di kejauhan, suara anjing menggonggong mulai terdengar. Lampu-lampu rumah warga mulai menyala. Bobby berlari membabi buta. Matanya nyaris tak bisa melihat jelas ke depan. Dedaunan menampar wajahnya dan tiba-tiba tanah di bawahnya lenyap. Kakinya melangkah di udara kosong. "Wah!" Dia berseru kaget saat tubuhnya melayang beberapa detik sebelum jatuh menghantam dasar lubang. Boom! Punggung Bobby menghantam tanah, lalu kepala terbentur batu. Suara benturan itu terdengar keras. Seketika segalanya berubah gelap. Tubuh Bobby tergeletak tak bergerak di dasar lubang sedalam 3 meter, tersembunyi oleh rimbun semak liar. Benturan dengan batu tadi menimbulkan luka di dahinya. Darah yang menetes dari luka yang cukup lebar. Kemudian kesadarannya hilang total. Di atas sana, para tukang pukul berambulan ke berbagai arah. Salah satu dari mereka berhenti di tempat Bobby terakhir terlihat. "Sial, cepat sekali larinya," makinya sambil mengatur nafas. Matanya menyapu area sekitar, tapi hanya menemukan jejak lumpur dan ranting yang patah. Yang bertubuh paling besar mendekat. Dia mengangkat senter dari ponselnya lalu menyorotkannya ke semak-semak. Menurutku dia tidak jauh-jauh," gumamnya. "Pasti dia bersembunyi di sekitaran sini. Mustahil larinya bisa secepat itu. Ya, kecuali dia bisa terbang," saut yang lain. Lelaki pertama membuang puntung rokoknya, mulai menyibak semak dengan sepatu bot. "Cari lebih seksama. Jangan pulang sebelum kita berhasil menangkap dia." Mereka menyebar, menyisir kebun dan pekarangan belakang rumah warga. Semak-semak digeledah dengan seksama. Tapi lubang tempat Bobby jatuh rupanya tertutup lebat oleh tumbuhan liar. Tidak ada yang menyangka ada lubang di sana, sehingga ketiga orang itu sama sekali tidak mendekat ke arah tersebut. Salah satu dari mereka menghentikan langkah. Dia menendang pohon pisang hingga roboh karena kerasnya tendangannya. "Apa jangan-jangan Bobby bersembunyi di rumah tetangganya?" katanya jengkel. "Apa kita harus mengetuk rumah di sini satu persatu? Jangan, kita pasti dapat masalah kalau melakukan itu. Apa mungkin dia tadi lari ke jalan raya? Itu mustahil. Kita pasti bisa melihat dia kalau pergi ke jalan raya," balas yang lain sambil menggeleng. "Kurasa dia masih di sekitaran sini. Jadi kayak apa? Terus cari." Mereka pun melanjutkan pencarian sehingga perlu membasahi punggung mereka. Malam mulai berganti pagi. Suara ayam berkokok dari kejauhan. Bobby tapi tetap tidak kelihatan. Akhirnya ketiga orang itu berlalu pergi dan memilih menunggu di rumah kontrakan Bobby sambil memilah barang yang ada di sana. Ya, mereka berniat mengambil barang berharga yang bisa diambil, tetapi berujung mengumpat karena tak ada lagi barang di sana. Yang ada hanyalah barang rongsok tak berguna. Beberapa jam kemudian, sinar matahari menembus celah dedaunan dan jatuh tepat ke wajah Bobby. Hangatnya menyengat kulitnya yang lebam. Bobby mengerang. Tubuhnya menggeliat lemah, kelopak matanya terbuka perlahan. Silau matahari membuatnya memicingkan mata. Segalanya terasa kabur, tapi rasa sakit di kepala langsung menyadarkannya bahwa dia masih hidup. Bobby tersenyum hambar. Dia tidak tahu apakah harus bersyukur karena masih hidup atau justru menyesali keadaan ini. Tangan kirinya terangkat, meraba kepala belakang yang berdenyut hebat. Kulitnya menyentuh benjolan sebesar telur puyuh. Dia meringis. Ya, saat ini tubuhnya terasa mok, kepalanya berat, tengkuk pegal, dan bagian tubuh lain serasa seperti habis dipukuli.
Kamu sudah sadar? Dia menoleh perlahan ke arah kiri dan di sanalah sosok itu berdiri, seorang perempuan muda duduk tak jauh darinya, matanya lebar, menatap Bobby penuh kecemasan, rambutnya yang panjang dan hitam pekat tergerai hingga ke pinggang, kulitnya kuning langsat, bersih tanpa jela, tapi bukan kecantikannya yang membuat Bobby terdiam, melainkan pakaiannya. Perempuan itu mengenakan kain panjang berwarna coklat gelap, dililit dari dada hingga ke mata kaki, bahunya terbuka tanpa penutup sehingga semakin jelas memperlihatkan kulitnya yang cerah. Bobby mengerjapkan mata, sepertinya ia sudah mati lalu masuk surga. Tapi rasa sakit di kepalanya menyadarkan Bobby bahwa ia masih hidup di dunia. "Kamu siapa?" tanya perempuan itu pelan. "Kenapa ada di sini?" Dia menatap Bobby seolah pria itu adalah makhluk aneh yang jatuh dari langit. Bobby membuka mulut, suaranya serak. "Aku Bobby." Dia menatap perempuan itu dengan dahi mengernyit. Ia juga ingin bertanya, "Kamu siapa? Ini di mana?" Tapi lidahnya terasa berat. Tatapannya menyapu sekeliling. Mereka masih berada di sebuah lubang, tapi lubang itu tidak lagi sekotor semalam. Perempuan itu masih duduk di sisi kanan Bobby. Kedua tangannya memegang tempurung kelapa berisi air. Dia tampak ragu untuk menawarkan minum. "Ini untukku," tanya Bobby setengah berharap. Tenggorokannya memang terasa kering. Perempuan cantik itu tertegun, lalu menatap bibir Bobby yang pecah-pecah. "Iya." Bobby mencoba mengangkat kepala, tapi tubuhnya terasa lemas. Rasa pusing kembali mengantapnya dengan keras. Sebelum sempat berkata apa-apa lagi, pandangannya buram, bibirnya gemetar, mencoba mengucap sesuatu, tapi hanya desahan lemah yang keluar. Lalu semuanya gelap lagi. Perempuan itu mencondongkan tubuh, wajahnya semakin cemas. Ia menepuk pelan pipi Bobby. "Bobby?" Panggil pelan. Bobby tak merespon. Perempuan itu menatap langit. Dia bingung harus berbuat apa. Tapi satu hal yang jelas, orang asing ini membutuhkan pertolongan. Dan entah kenapa ia merasa kalau dia harus menolongnya. Mata Bobby terbuka menatap langit-langit rumbia yang bolong di sana-sini, membiarkan cahaya matahari menembus masuk dalam garis-garis sempit. Dahinya masih berdenyut, tapi rasa perih sudah mulai berkurang. Yang belum juga pergi adalah rasa sesak di dada. "Ah, mudah-mudahan ini semua cuma mimpi," pikirnya masam, lalu kembali merenungi nasibnya yang pahit. Bobby kehilangan pekerjaannya 2 bulan yang lalu. Ia dipecat tanpa peringatan. Alasannya sederhana, perusahaan tempatnya bekerja sudah bangkrut dan tak bisa memberi pesangon. Setelah 10 tahun bekerja sebagai staf gudang, ia didepak begitu saja seperti barang rusak yang tidak berguna. Lalu, keadaan menjadi semakin parah ketika tagihan datang bertubi-tubi, mulai dari cicilan motor, uang kontrakan, biaya sekolah adiknya yang duduk di bangku SMA. Semuanya menghantam tanpa jeda. Bobby sempat menyesali keputusannya menyekolahkan adiknya di sekolah swasta yang bagus, tapi saat itu dia berpikir, ya, adiknya pantas mendapat pendidikan yang lebih baik dari dirinya. Sekarang, keputusan Bobby berubah menjadi jerat yang melingkar di lehernya. Bobby menggertakkan rahang, matanya panas, tapi laki-laki pantang menangis. Ayahnya, jangan harap bisa membantu lebih banyak. Ya, sejak ibunya meninggal 4 tahun yang lalu, lelaki tua itu menikah lagi dengan perempuan muda dari desa sebelah. Dan sejak saat itu pula, komunikasi mereka terputus. Sang ayah lebih sibuk mengurus rumah tangga barunya dan anak tiri yang baru lahir. Bobby dan adiknya menjadi beban masa lalu yang ingin dilupakan. Tabungan Bobby juga sudah lama habis, dikeruk perlahan sejak ia berhenti kerja, terkuras habis demi menutupi hutang dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk makan 2 kali sehari pun ia harus berhemat sisa uang di dompetnya. Sebelum kejadian kemarin hanyalah lembaran ribuan yang lusuh. Dan kini
Dia terdampar di sebuah tempat asing, tak tahu ini di mana, tak tahu juga bagaimana bisa sampai ke sini. Tadi malam ia terperosok, kepalanya terbentur batu, lalu terbangun di sebuah gubuk kayu yang tampaknya tak mengenal listrik. Orang yang menolongnya bernama Wulan, adalah gadis muda yang kemarin menemukannya berada di dalam lubang. Bobby memejamkan mata. Pikirannya gelap. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Sudah bangun. Bobby tersentak, lalu menoleh ke arah asal suara. Wulan tersenyum lembut kepadanya. Gadis itu membawa semangkuk air rebusan daun obat. Dia duduk di sisi balai bambu tempat Bobby terbaring, lalu perlahan membersihkan lukanya. Tangannya cekatan, seolah sudah terbiasa merawat orang sakit. Bobby memperhatikannya diam-diam, melihat mata Wulan yang selalu tampak halus, kadang berkaca-kaca saat menatapnya. "Jangan takut, aku bukan orang jahat," ucap Wulan seakan-akan bisa menebak isi pikiran Bobby. Bobby mengangguk. Kalaupun Wulan berniat jahat padanya, dia juga tidak peduli, toh hidupnya tidak berharga. Hari demi hari berlalu, luka di kepala Bobby mengering. Kakinya yang terkilir juga sudah bisa digerakkan sehingga ia dapat berjalan pelan. Namun, seiring waktu, beban Bobby rupanya juga bertambah. Ya, dia tahu Wulan menyimpan rasa padanya. Tatapan perempuan itu tak bisa menipu, meski ia selalu berusaha bersikap biasa-biasa saja. Tapi Bobby tidak berani menjawab perasaan yang ditawarkan Wulan. Hidupnya sudah terlalu rumit. Dia pun tidak punya apa-apa, hanya hutang dan tanggung jawab yang besar. Saat ini, cinta terasa seperti kemewahan yang tak layak ia genggam. "Aku hendak bulik," kata Bobby ketika Wulan datang mengantarkan makanan. Wulan menggeleng. "Jangan, Ika masih belum sehat." "Aku sudah cukup sehat untuk beraktivitas," jawab Bobby. "Jeffrey adikku pasti sudah menunggu kabar dariku. Aku tidak bisa terus bersembunyi di sini." "Bukannya tidak ada orang yang mengharapkan kehadiran Ikam lagi?" tanya Wulan getir. Bobby menggeleng. "Ya, tadinya aku sempat menganggap Jeffrey sebagai beban. Tapi kalau aku juga pergi meninggalkannya, siapa lagi yang akan menjaga adikku? Anda juga kalian yang selama ini membantu Jeffrey, dia pasti baik-baik saja di luar sana," sangka Wulan yang tidak rela Bobby pergi. "Tapi bukan berarti aku harus melepas semua tanggung jawabku." Wulan menghela nafas panjang. Dia jengkel karena Bobby memutuskan pergi begitu saja tanpa bisa dicegah olehnya. "Ikam orang baik, Bobby," kata Wulan yang akhirnya menyerah kalah. "Tapi hati-hati di luar sana. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan ragu datang lagi ke sini. Aku akan menolongmu sebisaku." Bobby menatap Wulan dengan perasaan yang berkecamuk. Dia menyesal karena tidak bisa membalas cinta Wulan, tetapi bagaimanapun juga Bobby sangat berutang budi padanya. Wulan menggigit bibir, lalu ia maju selangkah. Dia menggenggam tangan Bobby, lalu menyerahkan sebuah gelang emas. "Untuk apa ini?" Bobby berusaha mengembalikan gelang yang diserahkan Wulan. "Jual ini, pakailah untuk memulai usaha," bisik Wulan keras kepala. "Aku tidak bisa terus memanfaatkan kebaikanmu," tolak Bobby. "Aku akan sakit hati kalau niat baikku ini ditolak." Bobby menatap gelang emas yang berat itu, tapi ia tidak bisa menolak. Lagi pula, Wulan benar. Dia membutuhkan modal untuk memulai hidup baru. Akhirnya, Bobby mengangguk perlahan, matanya mulai memerah karena merasa berutang budi untuk kesekian kalinya. Belum sempat mengucapkan terima kasih, Wulan sudah menyelipkan sekuntum bunga kantil ke saku bajunya. "Simpan di dalam dompetmu sebagai pengingat tentang keberadaanku selama ini," kata Wulan. Suaranya terdengar lirih. Mereka berjalan, menyusuri jalan setapak. Tidak ada barang lain yang Bobby pakai. Dia hanya menggunakan pakaian namanya yang juga sudah bertambah lusuh. Wulan berhenti di pinggiran hutan. Dia menggeleng saat Bobby menawarkan untuk ikut pergi bersamanya. "Aku lebih nyaman di sini, tapi di sini kamu hidup sendirian," ucap Bobby. Wulan menggeleng lagi. Wajahnya terlihat pucat. Di bawah naungan daun rimbun di sekitaran mereka, Bobby menarik tangan Wulan, memeluknya erat, lalu mencium dahi Wulan lembut. Hanya itu yang saat ini bisa diberikannya sebagai tanda terima kasih.
Mereka berbincang lagi sampai Bobby tanpa sadar mengucapkan sebuah janji untuk kembali lagi menemui Wulan suatu hari nanti. Setelah meninggalkan hutan ini, jangan pernah menoleh ke belakang lagi, pesan Wulan. Kenapa? Turuti saja, ucap Wulan tanpa mau dibantah. Bobby mengangguk, lalu melangkah pergi. Dia berjalan menyusuri pinggiran hutan sampai pada akhirnya tiba di sebuah pemukiman. Orang-orang yang berpapasan dengannya menatap Bobby heran, tetapi lelaki itu tidak menghiraukannya. Dia tidak sadar. Begitu tiba di tepi jalan raya, dia langsung menghentikan angkutan umum yang menuju pasar. Setibanya di pasar, Bobby menatap gelang pemberian Wulan cukup lama sebelum akhirnya dia masuk ke toko emas yang terdekat. Pemilik toko segera memeriksa gelang itu dengan teliti. Tangannya cekatan menimbang di atas timbangan digital, sementara Bobby hanya berdiri diam sambil menatap penuh harap. Lumayan ini, ujar si pemilik toko yang lalu menyebutkan sejumlah angka. Mau dijual sekarang? Bobby terbelalak kala mendengar nilai yang ditawarkan oleh pemilik toko emas. Dia segera mengangguk setuju. Uang hasil penjualan itu lebih dari cukup untuk membiayai semua kebutuhannya. Tidak butuh waktu lama bagi Bobby untuk memutuskan. Dia mencari informasi sebentar, lalu memutuskan menyewa kios kecil yang terletak tak jauh dari pasar. Ia bersihkan sendiri tempat itu, mengecat temboknya dengan warna putih murah yang dibeli di toko bangunan. Di depan kios, ia pasangi spanduk seadanya untuk memberikan tanda bahwa ia berjualan sate. Setelah menyiapkan tempat berjualan yang juga menjadi tempat tinggalnya, Bobby baru berani menemui Jeffrey yang dititipkan di rumah culak mereka. Hanya saja Jeffrey yang dulu baru duduk di kelas 10 SMA ternyata sekarang ia sudah lulus. Pemuda tanggung itu kini bahkan lebih tinggi darinya. Jeffrey memandangi Bobby seperti melihat hantu. Mereka berdua saling berpandangan dengan tatapan tak percaya sebelum akhirnya sama-sama tersadar. Jeffrey memeluk kakaknya dengan haru. Ia terbata-bata ketika menjelaskan bahwa kakaknya sudah menghilang selama 2 tahun ini. Dia sempat mengira jika Bobby meninggal dunia karena dipukuli oleh para tukang pukul yang selalu mengincarnya itu. Sedangkan Bobby sendiri termangu kalau mendengar ia ternyata sudah menghilang lebih dari 2 tahun. Seingatnya, dia hanya beberapa hari saja berada di dalam gubuk bersama Wulan. Seterusnya, dia bisa mengambil kesimpulan bahwa mungkin Wulan yang menolongnya selama ini memang bukan manusia. Lagi pula, mana ada manusia secantik Wulan hidup seorang diri di hutan. Wajah Bobby agak muram, tapi ia segera mengusir perasaan tersebut. Tidak peduli apakah Wulan manusia atau bukan, perempuan itu sudah banyak menolongnya. Setelah memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih kepada julak mereka yang telah berbaik hati membantu merawat Jeffrey selama beberapa tahun ini, dua kakak beradik itu segera pergi. Warung sate Bobby dibuka, sementara Jeffrey sibuk membantunya sejak hari pertama. Dia menolak ketika ditawarkan untuk melanjutkan kuliah. Pada hari pertama berjualan, warung mereka sudah ramai. Walau ada warung lain yang juga berjualan menu serupa, sate Bobby menjadi yang paling diminati. Dalam seminggu, warungnya sudah ramai. Meja penuh sejak pukul 5 sore. Antrean mengular hingga ke trotoar. Bobby sampai kewalahan mengipasi arang. Dalam keadaan begini, Bobby bersyukur karena Jeffrey sigap membantunya. Mereka berdua bekerja keras untuk memperbaiki nasib. Sebulan berlalu, Bobby sudah mulai mencari karyawan tambahan. Tidak butuh waktu lama, seorang janda muda dari gang sebelah melamar, lalu menyusul 2 orang lagi. Keuangan mereka semakin stabil sehingga Bobby bisa menyisihkan sebagian keuntungan untuk membayar hutang. Semua hutangnya lunas. Kini dia bisa hidup bebas tanpa ketakutan dikejar-kejar oleh tukang pukul lagi. Seiring waktu berjalan, Bobby pun akhirnya melupakan Wulan. Baginya, Wulan hanyalah mimpi yang sudah selayaknya dilupakan. Bobby kini jatuh cinta pada Anin, janda muda yang sempat bekerja di warungnya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada pelaminan mewah, hanya syukuran sederhana saja.
Setelah menikah, warung sate mereka tutup selama 2 minggu. Mereka pergi ke rumah mertua Bobby di kampung selama beberapa hari, lalu kembali menghabiskan waktu berdua di rumah. Setelah genap 2 minggu libur, barulah warung itu dibuka kembali. Hanya saja warung sate milik Bobby kini tak lagi ramai. Dari sore sampai tengah malam, hanya ada 2 orang yang datang membeli sate. Mungkin karena para langganan belum tahu kita sudah buka, kata Anin untuk menghibur suaminya. Masa sih? Sangga Bobby heran. Warung sate milik Bobby terletak di pinggir jalan. Seharusnya orang yang berlalu lalang di jalan pasti tergiur dengan aroma sate jualannya. Tetapi jangankan mampir, menoleh pun tidak. Hari-hari berikutnya tidak ada yang berubah. Meja mereka tetap kosong dari pembeli. Bobby mulai mencatat pendapatan harian. Angka yang muncul jauh dari biasanya. Dia mulai khawatir. Ditambah lagi oleh masalah lain yang mulai muncul, lalat. Mereka muncul tak dari mana, terbang di dekat meja kasir, bahkan di dekat pembakaran sate yang seharusnya dijauhi hewan serangga itu karena panasnya. Bobby sudah membeli kertas lem lengket, menempelkan di beberapa sudut. Dia juga menggantung perangkap dari botol plastik yang diisi air gula dan juga, tapi jumlah mereka tetap tidak berkurang. Anin dan Jeffrey membersihkan lantai berkali-kali, menjaga meja dengan air jeruk nipis dan sabun, bahkan menabur daun pandan kering di bawah meja yang konon bisa mengusir serangga. Tapi semua usaha mereka tidak banyak membantu. Dulu tidak pernah begini, gumam Bobby menatap meja yang kembali diserbu oleh lalat. Padahal tempat ini selalu bersih dan jauh dari tempat sampah. Kak, apa jangan-jangan ada yang iri pada kita? Ucap Anin perlahan. Iri kenapa? Dulu kan warung kita ini yang paling ramai, sampai para pembeli antri, sedangkan warung lain tidak seramai kita. Bobby memikirkan ucapan Anin, lalu menggelengkan kepala. Dia tidak yakin pada ucapan istrinya tentang ada orang iri yang mengguna-guna warung sate milik mereka. Tetangga di sini baik semua, Nin, ucapnya karena tak percaya. Tidak mungkin ada yang begitu. Tapi kupikir apa yang dikatakan oleh Kak Anin ada benarnya juga, Kak. Salah Jeffrey. Hati-hati, jangan sampai kita jadi memfitnah orang yang tidak bersalah, ujar Bobby yang masih tak percaya. Jeffrey jengkel sendiri karena kakaknya tak mau percaya. Apa pian lupa dengan sate yang baru matang tapi sudah berulat? Wajah Jeffrey berubah. Beberapa hari yang lalu mereka memang mendapatkan komplain karena ada belatung di sate yang diantarkan ke pembeli. Sebelumnya juga ada orang yang memarahi Bobby di depan banyak orang karena anaknya masuk rumah sakit setelah makan sate di tempat Bobby. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Kalian pulang saja lebih dulu, biar aku menjaga warung malam ini, pinta Bobby pada Jeffrey dan Anin. Keduanya tidak membantah permintaan Bobby. Ia pun ditinggalkan seorang diri di warung yang sepi itu. Sampai larut malam, ternyata tidak ada juga pembeli yang datang. Bobby pun memutuskan untuk menutup jualannya. Namun ketika dia sudah bersiap pergi, seorang penjaga malam datang menghampiri Bobby. Bob, panggilnya memang sudah lama akrab dengan Bobby. Kenapa, Mang? Seingat Bobby, dia sudah membayar iuran keamanan di bulan itu. Beberapa malam ini, aku melihat ada binian di muka warung Kam. Penjaga malam itu menunjuk ke arah tiang listrik. Bobby mengerutkan alis mendengar ada perempuan yang berdiri di depan warung satenya setiap malam. Mungkin itu gelandangan atau orang gila. Apa orang gila bisa tarabang? Tarabang? Bujuran. Inya tarabang sambil menangis. Bobby sampai ternganga kala mendengar perempuan itu bisa terbang sambil menangis. Hantu beranak? Tanyanya ragu. Bisa jadi, sahut penjaga malam itu. Dia juga menambahkan bahwa sosok hantu beranak ini terlihat sejak 1 bulan yang lalu. Setiap malam inya muncul. Makanya kami kadawani lalu di muka warung kami kalau sudah limpat pada jam 12 malam. Bobby mengernyitkan dahi. Jadi selama 1 bulan ini dia selalu muncul di warung kami. Penjaga malam itu mengiyakan. Dia yang tidak pernah takut berhadapan dengan preman ternyata takut menghadapi hantu baranak yang muncul di atas jam 12 malam itu. Coba Bang, Ikam mencari tatambak atau guru
Kalau ai itu kiriman orang iri, apalagi warung ikam. Sapa ngelihatanku, Bina sunyi banar. Penjaga malam itu menyarankan pada Bobby untuk mencari bantuan pada seorang kiai demi bisa mengusir hantu baranak. Mungkin saja kemunculan hantu baranak itu ada hubungannya dengan sepinya warung sate milik Bobby. Kemana ulun mencarinya? Aku tahu di mana. Tapi ada ongkos rokok ada. Hah, gampang. Bobby tidak keberatan kalau hanya sekedar memberikan uang rokok asal ia diantar ke tempat kiai yang tepat. Esok kita tulakan. Sementara itu, Anin sendirian di rumah karena Jeffrey menginap di rumah kawannya. Dia duduk di ranjang, membungkus tubuh dengan selimut tipis, sementara layar laptop di depannya menampilkan film drama yang tak terlalu menarik perhatiannya. Matanya mulai terasa berat. Ia menguap pelan lalu menutup laptop dan mematikannya. Ketika hendak memiringkan badan untuk tidur, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada jendela di balik tirai tipis. Dia melihat sesuatu yang ganjil, entah itu apa, tapi cukup membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Dia mengerjap-ngerjapkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah pantulan cahaya. Anin segera menarik selimut lebih rapat, tapi kegelisahan di dadanya belum reda. Suara hujan mulai terdengar di atas genteng. Mula-mula hanya rintik-rintik lembut yang berangsur menjadi deras. Anin menarik nafas dalam, berusaha menenangkan diri. Matanya mulai terpejam ketika tok tok tok, ketukan pelan terdengar dari jendela. Anin membuka mata. Ia menggenggam ujung selimut lebih erat. Mungkin cuma angin, katanya lirih menghibur diri agar tidak panik. Tapi belum sampai 5 detik, suara itu kembali datang. Kali ini 2 ketukan, lebih keras, disusul suara lirih seperti rintian seseorang yang sedang kedinginan. Lamat-lamat terdengar jelas di telinganya. Anin tidak berani menoleh ke arah jendela. Seluruh tubuhnya kaku. Dia menutup telinga dengan bantal, tapi suara ketukan tetap terasa menusuk masuk ke telinga. Astagfirullahaladzim. Mulutnya berkomat-kamit mengucap istighfar keluar tanpa jeda. Di mana Bobby? Suara itu lebih keras. Anin terperanjat ketakutan. Tenggorokannya kering. Seketika dia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di ujung lidah. Hujan semakin deras. Petir menyambar-nyambar di luar. Tiba-tiba saja lampu padam. Gelap. Anin meraba-raba kasurnya, mencari ponsel, tapi tak menemukannya. Nafasnya mulai tak beraturan. Suara langkah pelan terdengar di balik pintu. Lalu pintu kamar terbuka perlahan, padahal dia yakin tadi sudah menguncinya. Tubuh Anin menegang. Dia mundur, bersandar penuh ke dinding. Matanya membelalak saat dia melihat bayangan perempuan berambut panjang di ambang pintu. Pergi, pergi, jangan ganggu aku, bisik Anin dengan suara gemetar. Sosok perempuan itu melangkah pelan, matanya lurus menatap ke arah Anin. Kenapa dia melupakanku? Kilatan petir menyambar. Sekilas ruangan terang. Anin sempat melihat jelas wajah perempuan itu pucat, matanya cekung, senyumnya menyeringai lebar. Hantu! Suara Anin akhirnya pecah dalam teriakan panik menggema di antara deru hujan yang tak henti mengguyur malam. Nin, kamu kenapa? Bobby mengguncang bau istrinya dengan cemas. Dia baru pulang dari warung sate. Ketika mendengar istrinya berteriak-teriak histeris, Anin berdesah panjang. Matanya terbuka lebar, nafasnya terengah, tubuhnya basah kuyup seolah baru saja diguyur hujan. Rambutnya lepek menempel di dahi dan selimut tempatnya tidur juga lembab. Astagfirullah. Kamu mimpi buruk lagi ya? Tanya Bobby yang duduk di tepi ranjang. Anin tak menjawab. Air mata mengalir deras. Dia langsung memeluk Bobby dengan erat. Baunya bergetar menahan isak. Bobby memeluk balik, membiarkannya menumpahkan segala ketakutan. Aku mimpi dia lagi, Kak. Perempuan itu, dia datang lagi mencari Pian, ucap Anin parau. Bobby menghela nafas panjang. Dia mengusap punggung istrinya perlahan. Sudahlah, itu cuma mimpi. Jangan dimasukin ke hati ya, katanya berusaha tenang meski raut wajahnya tegang. Namun mimpi itu tak berhenti. 2 malam setelahnya, Anin kembali terbangun dengan keringat dingin. Setiap malam perempuan yang sama mendatanginya di dalam mimpi.
Pada malam ketiga, Bobby lagi-lagi berangkat sendirian ke warung satenya, tapi kali ini dia datang bukan untuk berjualan, melainkan untuk bertemu dengan penjaga malam bernama Aswad itu. Malam ini, mereka sudah berjanji untuk pergi ke rumah Kiai yang dikenal oleh Aswad. Terus saja, pikiran Bobby sudah buntu karena permasalahan yang dihadapinya sekarang ini. Bahkan, Bobby mulai berpikir untuk mencari pekerjaan lain saja. Warung sate ini sepertinya sudah tak bisa dipertahankan. Tiba-tiba saja, sebuah tepukan ringan mendarat di baunya. Ia menoleh dengan cepat, lalu tercengang kaget. Kehadiran sosok di depannya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Wulan. Perempuan itu berdiri memandanginya dengan tatapan sayu. Wajahnya masih cantik tapi pucat seakan sakit menahun. "Kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Bobby pelan. Dia tidak menduga jika Wulan akan menyusulnya. Wulan menunduk, suaranya sendu. "Bukankah kamu pernah berjanji akan menjemputku?" Bobby berdiri mematung. Dia ingat janji yang dulu pernah diucapkannya sebelum pergi ke kota. Dia berkata bahwa dia akan kembali setelah lunas hutang dan adiknya lulus sekolah, tapi kenyataan justru menuntunnya menikah dengan perempuan lain. Mulutnya ingin menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. Wulan mendongak, tatapannya berubah dingin karena rasa sakit hati yang teramat dalam. "Aku tidak suka perempuan itu," ucapnya lirih. "Dia sudah memisahkan kita. Jadi sebaiknya kubunuh saja dia sekarang supaya kita bisa bersama lagi." Bobby membelalak, tapi belum sempat dia merespon, tubuh Wulan mendadak berubah menjadi kabut tipis yang lenyap begitu saja. Tinggallah Bobby seorang diri di dalam warung sate itu. Dengan keringat dingin mengalir deras di punggungnya, tangan Bobby gemetar. Ketika dia dengan panik menelpon Anin, suaranya gemetar, tangannya tak henti memencet layar ponsel, tapi tak ada jawaban. Dada Bobby terasa sak karena khawatir. Dia mengumpat lalu berlari keluar dari warung, menerobos jalan raya yang ramai oleh kendaraan. Klakson meraung saat sebuah mobil hampir menabraknya. "Bungul, hendak matikan nyawa!" teriak si pengemudi yang untungnya mengerem tepat waktu. Bobby terjatuh, ponselnya terlepas dari genggaman, perangkat itu menghantam aspal, layarnya pecah berantakan, tapi Bobby tidak peduli sama sekali. Dia bangkit dan terus berlari, kakinya menyusuri jalanan yang becek, celananya basah, bajunya lekat di tubuh karena keringat dan air hujan. Isi pikirannya hanya satu, Anin istrinya. Setibanya di depan rumah, dia menemukan pintu terkunci rapat, ketukan dan panggilannya tadi gubris dari dalam. "Anin, Anin, ini aku Bobby, buka pintu." Tidak ada jawaban. Dia menguatkan diri, mundur satu langkah, lalu mengangkat kakinya dan menendang dengan keras. Sekali, dua kali, brak! Pada hentakan ketiga, daun pintu itu akhirnya jebol terbuka. Pemandangan di ruang tamu membuat Bobby kaku di tempat. Anin tengah terduduk dengan tubuh gemetar, kedua tangannya mencengkram layarnya sendiri kuat-kuat, wajahnya merah, matanya menatap kosong sementara wajahnya membiru. "Nin, astagfirullah, Nin, sadar Nin, sadar." Bobby segera menghampiri, mencoba menarik tangan istrinya yang tengah mencekik layarnya sendiri, tapi cengkraman Anin tak juga melemah. Tubuhnya menegang seperti bukan milik dirinya lagi. Suaranya berubah dalam dan berat, penuh kebencian. "Dia milikku." Ya, suara itu bukanlah suara Anin. "Tolong, tolong, Anin kerasukan!" Bobby berteriak-teriak meminta tolong dengan panik. Keributan yang ditimbulkannya berhasil mengundang perhatian tetangga. "Cepat, pegang dia!" seru salah seorang tetangga. Mereka bersama-sama memegangi Anin, menarik perlahan tangannya dari lehernya sendiri. Anin memberontak, berteriak, bahkan sempat menggigit tangan salah satu warga, tapi mereka juga tidak menyerah sehingga tangan Anin tidak lagi mencekik lehernya sendiri. Tidak sampai 10 menit, Pak Ustadz Harun yang dipanggil datang oleh salah satu tetangga pun hadir. "Baringkan dia, tahan kepalanya," serunya dengan tenang. Anin dibaringkan di lantai, tubuhnya terus menggeliat dengan mata melotot. Dari mulutnya keluar suara serak seperti menggeram. Ustadz Harun mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan lantang. Anin masih menjerit-jerit, kadang tertawa kecil dengan suara tak wajar, sampai tubuhnya mengejang, lalu tiba-tiba melengkung tinggi sebelum akhirnya jatuh lemas.
Perlahan, nafasnya kembali normal. Ia menatap sekeliling dengan pandangan bingung, lalu menangis pelan. Bobby langsung memeluknya. Tenang, tenang sayang. Alhamdulillah kamu selamat, bisik Bobby menahan haru. Dia segera mengucapkan terima kasih pada para tetangga yang sudah menolong mereka di saat kritis. Ketika para tetangga keluar satu persatu dari rumahnya, berulah Bobby memberanikan diri untuk bicara jujur kepada Anin dan Ustadz Harun. Saya pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan, namanya Wulan. Katanya sambil menunduk, dia menceritakan apa yang terjadi di malam mengerikan beberapa tahun yang lalu. Tapi setelah saya tahu bahwa dia bukan manusia, saya memutuskan untuk melupakannya. Bagaimanapun juga, manusia dan jin tidak akan bisa bersatu. Tetapi tidak saya sangka, dia akan kembali lagi menuntut janji yang pernah saya ucapkan waktu itu. Dia tidak berarti jahat, Pak Ustadz. Sungguh, Bobby tidak mau mereka beranggapan jika Wulan kejam karena perempuan itu memang telah menyelamatkannya. Dan saya juga mengerti kenapa dia bisa semarah itu. Tapi apa boleh buat, saya manusia dan dia jin. Sekuat apapun cinta kami, tetap saja tidak bisa bersama. Mata Anin sembab kala mendengar ada perempuan lain yang lebih dicintai Bobby, tetapi dia tetap menggenggam tangan Bobby dengan erat. Ustadz Harun menarik nafas panjang. Kemudian ia mengangguk faham. Dia juga menyarankan agar besok Bobby membeli kain putih polos dan juga bunga rampai. Semua akan dibutuhkan untuk memutus hubungan Bobby dan Wulan. Saat matahari mulai condong ke arah barat, prosesi pun dimulai. Bobby memakai kain putih itu di tubuhnya, sementara ia dimandikan oleh Ustadz Harun. Saat air menyentuh ubun-ubunnya, Bobby terkejut. Dari sudut pandang matanya, dia melihat sosok Wulan tengah berdiri tak jauh darinya. Perempuan itu memandangnya dengan rasa sedih bercampur kecewa yang teramat dalam. Bobby tercekat. Wulan tidak berkata apa-apa. Dia menghilang raib seiring bacaan doa terakhir dari Ustadz Harun. Kain putih ini jangan dicuci. Letakkan saja di tempat terbuka sampai kering. Kalau bisa, jangan sampai ada orang yang menyentuhnya lagi, pesan Ustadz Harun sebelum pergi meninggalkan rumah Bobby. Hidup perlahan kembali normal. Warung sate milik Bobby memang sudah tidak bisa lagi diselamatkan, sehingga sekarang ia bekerja sebagai ojek online. Setahun kemudian, Anin melahirkan seorang bayi perempuan mungil dengan kulit putih bersih dan rambut hitam lebat. Saat bidan menyerahkan bayi itu ke pelukan Bobby, lelaki itu hampir saja menjatuhkannya karena merasa kaget. Ya, wajah bayi mereka mirip sekali dengan wajah Wulan. Lalu Bobby tersenyum. Dia akan menghujani Wulan dengan semua cinta yang ada di dalam hatinya. Bayi itu diberikan nama Wulan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi, salah satu penulis favorit saya nih, memang selalu keren dan asli. Ini kembali lagi ya, salah satu kisah horor yang saya suka nih genrenya, yaitu apa namanya, antara hubungan antara manusia dan makhluk gaib ya. Yang mana di sini ada sedikit asmara nih, dan memang itu ngerinya ya, kita ketika mengucap janji ke Bobby mungkin tanpa sadar karena dia saking senangnya dikasih gelang emas, terus saking dia merasa berterima kasihnya terhadap Wulan yang sudah mana menolong dia akhirnya terucap janji di situ bahwa dia akan kembali lagi. Tapi ya itulah, yang paling mudah, salah satu yang paling mudah dalam hidup ini adalah ketika mengucap janji, dan salah satu yang paling sulit adalah menunaikan janji itu. Seperti Bobby, bagaimana dia sudah mengucap janji, tapi ketika kehidupan dia sudah membaik, dan itu kan dari Wulan ya, ketika dia menjual gelangnya, terus buka warung sate, nah itu kan dari Wulan semua. Tapi dia lupa tuh, akhirnya dia menikah dengan mantan karyawannya. Sampai akhirnya Wulan datang kembali menagih janjinya. Waduh, untung saja ada Pak Ustadz ya. Dan ritualnya ini agak-agak baru dengar nih saya nih, di apa namanya, pakai kain kafan, dimandikan, lalu kain kafannya itu tidak boleh disentuh, dan disitulah dia bertemu lagi dengan Wulan. Sedih banget sih pas di situ ya. Tetap bagaimanapun juga ya apa ya namanya ya, tapi Wulan udah mungkin menipu dengan parasnya yang cantik, walaupun dia menolong tapi dia
Sebenarnya kan Parasit tidak seperti itu gitu loh. Dan semoga saja ini semua bisa menjadi pembelajaran buat kita. Yang pasti kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Bagaimana dalam kisah barusan, menurut saya hikmah yang bisa diambil adalah salah satunya jangan pernah terlalu mudah mengucap janji apabila janji itu memang sulit untuk ditepati. Itu jangan deh, jangan mengubah janji ya teman-teman ya. Dan buat Kenanga Kinasi, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah dari Kalimantan selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.